Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakhala alayya Abdurrahman, masuk bagiku, yakni Abdurrahman. Siapa ini Abdurrahman? Adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, yakni kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ipar. Berarti boleh ipar laki-laki masuk di rumahnya istri, ya, di rumahnya istri kita. Boleh ipar masuk selama ridho suami. Boleh. Tapi kalau tidak ridho, tidak boleh ipar masuk di rumahnya istri. Ya, tidak boleh. Karena itu ipar, ya, posisi tidak boleh dinikahi kecuali meninggal istri, itu boleh diambil. Ya, kalau meninggal istrinya maka boleh diambil ipar tersebut untuk melanjutkan kemanakan dipelihara. Ya, boleh daripada orang lain yang diambil, mendingan ipar saja. Ya, tapi kalau mengumpul bersaudara dalam satu rumah tangga tidak boleh, harus yang lain. Pada saat itu wa ana musnidatu Rasulullah SAW, saya bersandar pada Nabi SAW. Fara'aituhu, ya, yanzur ilai, saya melihat Nabi SAW memperhatikan itu siwak di tangannya Abdurrahman. Wa aradtu, dan saya kata Aisyah mengenal itu. Di sini keutamaannya Aisyah, kefakihan beliau, ya, sebagai seorang wanita paling fakih. Dia wanita satu-satunya yang terbanyak dalam ranking 7 perawi hadis terbanyak di dunia. Aisyah satu-satunya wanita masuk 2210 hadis itu melalui lisannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan kefakihan beliau termasuk fakih memahami apa isyarat suaminya. Dan ini sebuah komunikasi yang sangat luar biasa, Pak. Ya, ini kecerdasan istri membaca maunya suaminya. Apa kata beliau? Wa aradtu, saya tahu annahu yuhibbus siwak. Ya, dia melihat siwak yang dipegang oleh Abdurrahman, dan beliau Aisyah mengatakan, fakultu, saya berkata, akhuzuhu lak, saya ambilkan ke sikat itu ya Rasulullah. Fa asyara bi ra'si, dia memberi isyarat dengan kepalanya mengangguk. Na'am, iya, mengangguk dengan iya. Ya. Kemudian fatanawaltuhu fa astadda alaihi wa qultu, tapi kenapa dia melihat itu siwak itu diambil masih kasar, maka dia berkata wa qultu ulayyinu, saya lembutkan dulu ya Rasul. Ya, saya lembutkan dulu ya Rasul. Maka berlemah lembut kepada orang sakit itu dianjurkan, dan sikat gigi atau siwak yang dianjurkan ini adalah semacam dilembutkan lebih dahulu, karena ada beberapa macam siwak, ada yang kasar, ada yang lembut. Fa asyara bi ra'si, maka dia memberi isyarat, Nabi SAW berisyarat, na'am, iya, berisyarat. Maka falayal nantuhu, maka Nabi SAW memberikan maka Aisyah untuk dilunakkan itu. Fa amarrahu wa baina yadi, ya, dan saya perintahkan di antara dia Nabi SAW antara dirinya dengan Nabi itu dengan Aisyah ada rakwah, ya, ada rakwah semacam ember atau baskon atau semacam kaleng, ya, ulbah, ya, yashukku Umar fiha. Umar mengatakan, ya, Umar yang dimaksud tadi sana bukan Umar bin Khattab, tapi ini Umar ibn Sa'id. Itu yang meriwayatkan, mengatakan faja'ala yudkhila yadayhi fil ma'. Nabi SAW masukkan itu tangan ke situ, fayamsah bihima, lalu dia usap. Jadi ambil air tadi itu di tempat itu, semacam wadah ember itu, fa yamsahu bihima wajhahu, lalu dia usapkan tangannya itu dengan air itu tadi, yaqulu la ilaha illallah,
Dia baca doa Nabi ketika dia mau meninggal ini, lalu dia mengatakan innal mauta sakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Jadi Nabi juga mengalami sakarat. Karena beliau mengatakan innal mauta sakarat. Jadi setiap orang meninggal itu Pak pasti ada sakaratnya. Cuma sakaratnya itu bermacam-macam. Ada yang sangat ringkas, termasuk orang yang ditabrak, orang yang ditembak, pasti ada sakaratnya. Karena tidak mungkin ucapan Nabi ini innal mauta sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya. Secepat apapun kematiannya orang pasti ada sakarat. Karena sakarat yang paling ringan itu namanya ya tidak sadarkan diri. Lalu dicabut nyawanya, itu sakarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqul. Kemudian dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tegakkan tangannya itu faja'ala yaqulu fir rafiq. Salah saya sini sebutkan dia mengucapkan yaqulu fir rafiq. Apa artinya? Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang tinggi dan pertemukan pada hamba-hambamu itu ar-rafiq. Siapa ini? Minan nabiyyin was-siddiqin was-sholihin wasyuhada. Minas sholihin. Itu Nabi SAW itu sebagaimana mengatakan fir rafiq. Aisyah menafsirkan bahwa Nabi SAW diberi pilihan, apakah kau meninggal pada hari itu atau tidak. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu takdirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal di rumahnya Aisyah dengan ucapan la ilaha illallah fir rafiq. Dan riwayat lain salasa marat, 3 kali Nabi SAW ucapkan itu. Nah, ini satu hadis Nabi SAW bahwa sampai kematian Nabi SAW pun beliau mau pakai siwak. Dan lucunya lagi Mas Ken, siwak yang dia pegang adalah milik, bukan dari milik beliau. Dan ini menunjukkan bolehnya kita pakai sikat giginya orang selama kita tidak jijik. Cuma bagusnya kalau seandainya sikat giginya orang tadi kan diperhalus, itu artinya dibersihkan dulu, dicuci dulu, boleh. Apalagi kalau sikatnya istri dengan suami tidak boleh, salah satunya jijik, tidak boleh, tidak boleh jijik. Kalaupun orang lain boleh dipakai, boleh tidak, itu soal perasaan, tapi boleh dan tidak mengalir insyaallah najis apa di dalamnya, itu soal perasaan saja ya. Nah, itu bagaimana Nabi mau bersikat gigi atau bersiwak itu di akhir hidup beliau. Maka ini amalan sangat mulia. Sampai Nabi pekerjaan paling terakhir beliau lakukan adalah bersiwak ya. Jadi kalau ada di antara kita rajin bersikat gigi, rajin sekali bersikat gigi ketika kematiannya, mau sakit ya tanda-tandai. Siapa tahu itu tanda-tanda. Ibu kalau suami tak minta sikat gigi, tandai memang berarti dia mau sikat gigi. Iya. Itu juga bapak-bapak, kalau istri tak sudah minta sikat gigi, sayang-sayang memang. Tapi sebelum disayang, sebelum dia minta sikat gigi, jauh lebih bagus disayang memang sekarang. Bagaimana ibu ya? Alhamdulillah. Pokoknya Ustaz setiap hari saya minta sikat gigi. Dan bagus sesekali itu disikatkan giginya sebelum kematiannya. Masya Allah. Nah, Pak Nabi bilang bapak-bapak ada sikat gigi sendiri dirimu deh. Ya. Nah, kita baca di hadis berikutnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Affan dari Syarif Al-Buwaiyah, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya dari Aisyah, bahwa ketika Rasulullah SAW bersandar pada Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumah sakit membawa siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah SAW melihat kepadanya, aku berkata kepadanya, bersiwak itu kepada, berikan siwak itu kepada wahai Abdurrahman. Lalu dia memberikannya kepada, kemudian aku bersihkan dan aku punya sebelah itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersiwak dengannya. Aku tidak pernah lihat sebelumnya beliau bersiwak seperti itu. Setelah selesai, beliau mengangkat tangannya. Maka jadinya saya berkata, aku tidak pernah
beliau mengangkat tangannya, akan ini sering berkata, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, ya Allah, sekarang aku memiliki kekasihmu yang tertinggi, sekarang aku memiliki kekasihmu yang tertinggi. Sebanyak 3 kali, dan beliau wafat. Aisyah berkata, beliau wafat di antara dada dan tenggorokan Bukhari, Muslim paling 84. Jadi kalau dalam hadis ini sama tadi, tapi dia mengarah kepada siwaknya Abdurrahman. Tapi setelah diminta Aisyah yang punya, Aisyah yang bersihkan. Dan di situ ketika dia bersihkan, ini yang dimaksud oleh Aisyah bahwa air liurku disatukan dengan air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwaknya Abdurrahman yang dibersihkan oleh Aisyah dan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah siwak ini, berikan siwak itu kepada aku wahai Abdurrahman. Dia berikan padanya dan aku kunyah, setelah itu aku berikan pada Rasulullah SAW. Beliau belum bersiwak dengannya. Nah itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sedikit perubahan redaksi di sini, tetapi tetap maknanya bahwa itu tadi yang dimaksud dengan ya, bahwa dia mengambil siwak itu. Dan ini menunjukkan pekerjaan bersiwak adalah pekerjaan sangat mulia dan sangat utama.